Itu bukti mereka ikhlas. Mereka wakafkan nyawanya. Ini makna syukur. Ikhlas mereka berbuat. Sekarang kita, pertanyaannya, lalu kita apa ini? Kita tidak pernah meneteskan setetes darah pun untuk bangsa ini. Saya yakin itu. Saya tak pernah meneteskan satu tetes darah untuk negeri ini. Belum. 76 tahun silam. Hari ini usia saya 52. Merasakan kepedihan yang dirasakan oleh para jenderal dalam lubang buaya pun kami tak merasakan. Bagaimana pahitnya demi mempertahankan merah putih ini. Dan kami yakin yang ada di sini satu pun tak merasakan. Kita adalah penikmat kemerdekaan. Kita adalah orang yang terima bersih dari para pejuang kita. Ting-mong bere. Orang tua kita mengambil kemerdekaan itu di tengah hutan belantara, melewati gunung, harimau, binatang berbisa, dibawa pulang ke atas meja kita. Bangun tidur kita, kita lihat, waduh, buahan segar ada di atas meja. Kita tak pernah berpikir bagaimana bisa tampil di depan kita. Kita adalah penikmat kemerdekaan. Maka tugas kita hari ini melanjutkan perjuangan mereka. Kita implementasi dengan ayat tadi. Yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah sebagai pemberi nikmat. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di dalam bulan Agustus. Dan tak lama lagi kita akan memasuki sebuah perayaan yang tercatat di dalam benak hati seluruh masyarakat Indonesia dan takkan pernah terlupakan, yaitu peristiwa kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai ini. Maka oleh pemerintah saat ini juga Bapak Kapolres Loksmawe AKBP Eko Hartanto SIK SHMH juga menghimbau seiring dengan akan memasuki ulang tahun Republik Indonesia ke-76 itu, diperintahkan kepada setiap warga, setiap rumah, kantor, instansi pemerintah, swasta, BUMN, bahkan sampai kafe-kafe pun yang ada di wilayah hukumnya untuk mengibarkan sang saka merah putih. Dan tidak hanya di Loksmawe, sampai mewarnai merah putih itu Sabang sampai Merauke. Jamaah yang berbahagia, tidak cukup pengibaran bendera merah putih itu sebagai tanda syukur kita kepada sang pahlawan yang telah mendahului kita. Tidak cukup dengan itu. Namun jauh lebih daripada itu, mereka berharap bagaimana kita mampu melanjutkan perjuangannya. Maka tidak berlebihan jika pada Jumat kali ini khatib mengajak kepada kita semua melalui mimbar khutbah ini mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, sebagai referensi dasar
Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur terhadap nikmat Allah, maka aku akan menambahkan nikmat itu kepadamu. Tetapi bila mana kamu kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmatku itu, ingat, kata Allah, sesungguhnya azabku maha pedih. Jemaah yang mulia, banyak nikmat Allah yang sudah kita peroleh. Apakah dengan kita mengajukan proposal kepada Allah setelah selesai solat, bil makna berdoa, oh Tuhan, tolong ya Allah, jam 3 malam kita bangun, ada doa yang sudah kita rasakan, ada yang belum diberikan, bahkan kita tak pernah bermimpi, hari ini sudah kita rasakan. Kemerdekaan negara Republik Indonesia itu merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar yang tidak hanya dirasakan oleh 5-6 juta masyarakat Aceh, tetapi dirasakan hari ini oleh hampir 300 juta jiwa bangsa kita, Sabang sampai Merauke. Pertanyaannya hari ini adalah, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan itu dari sebuah perjuangan orang-orang yang telah mendahului kita yang sangat panjang. Apakah cukup dengan merah putih setiap rumah kita kibarkan? Alhamdulillah, itu bahagian dari terkecil. Tapi lebih daripada itu, maka para ulama mencoba mengangkat makna syukur dalam ayat di atas. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ar-Raqib Al-Asfahani. Al-Asfahani mengatakan bahwa syukur menempatkan nikmat Tuhan itu pada tempat yang benar. Juga Imam Asy-Syaukani mencoba mengupas makna syukur. Selain kita memuji Allah sebagai pemberi nikmat, juga nikmat itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dibuktikan lewat seluruh jiwa raga kita. Lewat pengakuan hati, lisan, dan juga tindakan. Hadirin kaum muslimin, kalau kita sepakat bahwa kemerdekaan itu ialah anugerah Allah, dan memang itu faktanya, maka kita harus, Allah adalah di atas segala-galanya. Karena Allah adalah pemberi kemerdekaan ini. Karena Allah yang menganugerahkan ini. Dari hasil perjuangan bangsa. 350 tahun bangsa ini dijajah oleh kolonial Belanda. Belum Portugis, belum lagi Spanyol, Jepang. Tapi tercatat yang paling terlama adalah Belanda, 3,5 abad. Jika kita melihat bangsa kita waktu itu, dari segi kekuatan, kita tidak ada apa-apa.
Kita hanya punya mengandalkan bambu runcing. Mereka sudah punya alat senjata canggih waktu itu. Tetapi para pejuang kita tak akan pernah menyerah. Budi Bung Tomo di Surabaya hanya ada 2 kalimat. Merdeka atau mati. Itu kalimat. Kalian ini mau mati apa mau merdeka? Maka pertempuran 10 November di jembatan Surabaya, darah berhamburan. Sampai hari ini 10 November itu diperingati Hari Pahlawan. Mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana keseriusan para pahlawan kita. Jenderal Sudirman 31 tahun sudah bergabung dengan tim elit untuk menumpaskan penjajahan. Di sana ada Sultan Hasanuddin. Di Maluku ada Pat Timura. Belum lagi kalau kita kembali ke Nanggro Aceh, Bumo Syekh Abdul Rauf Asyangkili. Tunku Umar Johan pahlawan. Tunku Syekh di Tirau. Cut Nyadin, Cut Mutia, Laksamana Malahayati. Seorang wanita yang gagah perkasa yang menguasai pesisir laut dan mampu menaklukkan bahkan membunuh panglima laut di dalam kapalnya sendiri. Padahal mereka tak punya apa-apa, kekuatan semangat. Dengan semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat tauhid dalam dirinya itu tak akan pernah hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala pada gilirannya memberikan Indonesia itu merdeka. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Itu tidak cukup kita baca pada setiap acara-acara nasional. Tidak cukup. Jelas di dalam teks itu Allah adalah zat pemberi di atas segala-galanya. Maka implementasi, kontekstualisasi makna syukur terhadap kemerdekaan yang telah Allah berikan ini. Bagaimana kita selalu memuji Allah sebagai pemberi nikmat. Alhamdulillah ya Rabb. Lalu ketika Allah menyeru, Jumat diseru, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Kantor juga jual beli. Selain salat, semua jual beli. Tapi saya yakin, khatib yakin, kalau kita ingin mengontrol, mengirim Satpol PP ke sana, ada orang yang nongkrong di kantor. Ada. Itu belum bersyukur kepada Allah. Maka Allah memberikan ancaman. Apabila kamu tidak bersyukur kepada nikmat yang telah kau berikan itu, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Azab Allah itu pedih sekali. Maka oleh para ulama mencoba memberikan terminologi, etimologi daripada apa itu azab. Coba kita lihat. Nanti baru kita identifikasi satu persatu. Apakah ini azab?
Ini azab atau bukan? Dalam tafsir Al-Kasyaf disebutkan bahwa azab adalah berupa kepedihan, kesengsaraan. Itu azab. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, azab yang dimaksud dalam ayat di atas, Allah cabut nikmat itu. Lalu Allah ganti dengan azab, dengan kepedihan. Nikmat yang telah Allah berikan tidak kita syukur. Allah cabut kemerdekaan itu. Kemerdekaan ini adalah rahmat Allah. Bangsa ini tidak mau bersyukur, maka kemerdekaan itu diambil balik oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Harta yang ada pada kita tidak mau kita syukur, Allah akan memiskinkan kita kembali ketika kita keluar dari rahim ibunda kita. Pangkat jabatan itu juga nikmat rahmat Allah. Ketika pangkat dan jabatan itu tidak mau kita syukur kepada Allah, Allah akan mengembalikan kita seperti dulu kita menjadi CPNS balik, alias dipecat. Tak mau bersyukur kepada Allah. Ketika bangsa Indonesia ini tidak mau mensyukuri nikmat kemerdekaan, kebebasan yang telah Allah berikan dari kolonial Jepang Belanda, maka Allah akan mengembalikan situasi, kondisi bangsa seperti kita berada di tengah-tengah kolonial Belanda. Karena makna daripada merdeka itu adalah bebas. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dicantumkan di sana bebas. Artinya tidak terjajah. Penjajahan artinya tidak bebas. Artinya menjajah. Para ahli mencoba memberikan pengertian juga bahwa penjajah itu bil makna suatu negara akan datang memasuki sebuah wilayah, mendatangkan para tentaranya, lalu mengambil hartanya, menguras sumber daya alamnya, menindas rakyatnya. Itu penjajah. Kalau kita simpulkan bahasa singkat, penjajah itu adalah hartanya dirampas, hasil buminya dikuras, rakyatnya ditindas. Itu penjajah. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang dirasakan oleh nenek-nenek kita dulu. 76 tahun yang telah silam. Mereka tidur takkan pernah nyenyak. Sawah ladang mereka punya. Mereka bercocok tanam. Hasilnya dibawa pulang kepada negara penjajah. Tapi Allah, karena banyak negara ini kontribusi para ulama yang selalu berdoa kepada Allah, Allah berikan. Karena mereka itu ikhlas berjuang. Para ulama kita, syuhada kita, Sultan Iskandar Muda, di sana ada Panglima Polem, sebagaimana yang sudah kita urut tadi, Ki Hajar Dewantara, tokoh penggagas kemerdekaan, tokoh pendidikan. Mereka mewakafkan nyawanya untuk kita. Mereka tidak mengharap pensiun. Mereka tidak mengharap tukin. Mereka tidak mengharap uang makan. Mereka tidak pernah berharap mana uang THR. Tak ada. Bahkan hartanya disumbangkan. Lihat Aceh. Dibuka cincinnya emas, dibuka, jual semuanya. Untuk apa? Demi bangsa ini. Maka sejarah mencatat 2 pesawat dibeli oleh bangsa Indonesia, yaitu
warga masyarakat Aceh. Sekarang terpampang satu di Pulau Jawa, satu lagi di lapangan Belang Padang. Yang kemarin alhamdulillah Allah selamatkan daripada peristiwa tsunami. Itu bukti mereka ikhlas. Mereka wakafkan nyawanya. Ini makna syukur. Ikhlas mereka berbuat. Sekarang kita, pertanyaannya, lalu kita apa ini? Kita tidak pernah meneteskan setetes darah pun untuk bangsa ini. Saya yakin itu. Saya tak pernah meneteskan satu tetes darah untuk negeri ini. Belum. 76 tahun silam. Hari ini usia saya 52. Merasakan kepedihan yang dirasakan oleh para jenderal dalam lubang buaya pun kami tak merasakan. Bagaimana pahitnya demi mempertahankan merah putih ini. Dan kami yakin yang ada di sini satu pun tak merasakan. Kita adalah penikmat kemerdekaan. Kita adalah orang yang terima bersih dari para pejuang kita. Timong Bere. Orang tua kita mengambil kemerdekaan itu di tengah hutan belantara, melewati gunung, harimau, binatang berbisa, dibawa pulang ke atas meja kita. Bangun tidur kita, kita lihat, waduh, buahan segar ada di atas meja. Kita tak pernah berpikir bagaimana bisa tampil di depan kita. Kita adalah penikmat kemerdekaan. Maka tugas kita hari ini melanjutkan perjuangan mereka. Kita implementasi dengan ayat tadi. Yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah sebagai pemberi nikmat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, Allah pemberi nikmat itu, bertakwa kepadanya, Allah akan bukakan rezeki dari langit, rezeki dari bumi. Tapi apa kata Allah? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kamu dusta, mendustakan ayat-ayatku, maka ku azab kalian semua. Kembali kepada terminologi azab tadi apa? Kita akan dirasakan kepedihan. Khatib tidak menyebutkan corona ini azab. Khatib tidak berspekulasi seperti itu. Kembali kepada laptop. Apakah ini corona yang 2 tahun kita umat Islam tak bisa melaksanakan ibadah haji? Yang biasanya setiap tahun. Sayang orang tua kita ini ada yang sudah meninggal. Yang seharusnya bisa berangkat 2020. Meninggal 2020. Apa ini? Terserah. Apa maknanya? Terserah kita memberi apa namanya. Jemaah yang berbahagia. Akankah berlanjut setahun depan? Kita juga tidak bisa memprediksi. Jawabannya kalau kita hubungkan dengan ayat tadi. Sejauh mana bangsa ini bersyukur kepada Allah. Semakin syukurnya bertambah kepada Allah. Maka Allah jauhkan seluruh malapetaka itu. Semakin kita taat kepada Allah. Allah punya kekuatan, punya tentara langit dan bumi untuk mengusir corona itu, mengusir virus itu yang apabila di zoom puluhan kali pun tak nampak. Allah maha di atas segala yang maha. Tetapi apakah kita ada membawa Allah di atas segala-galanya atau tidak? Jemaah yang berbahagia. Ini yang pertama. Kedua, tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka. Mereka telah menghadiahkan kita kemerdekaan ini. Mari kemerdekaan ini kita wujudkan di dalam kehidupan yang nyata. Dirasakan oleh kalangan elit, kalangan menengah, bahkan sampai rakyat jelata pun ikut kemerdekaan. Maka undang-undang kita mengamanahkan bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mengapa? Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama Undang-Undang Dasar 45. Penjajahan itu nggak boleh ada. Baik penjajahan dalam bentuk fisik, penjajahan dalam bentuk mentalitas. Jemaah yang mulia, itulah yang diharapkan oleh para syuhada kita. Mereka lain tidak mengharap. Maka jangan sampai kita ini adalah penghisap darah syuhada. Pengkhianat Jenderal Sudirman. Pengkhianat Patimura. Pengkhianat kalau di Sumatera Utara ada si Singamangaraja. Kalau di Aceh kita jangan sampai dijuluki pengkhianat Tunku Umar. Cut Nyadin, Cut Mutia dan sebagainya. Lanjutkan perjuangan mereka. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan 76 tahun Indonesia hari ini merdeka. Mari setiap kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Karena azab itu boleh jadi diberikan akibat kesalahan kita semua. Karena kita lupa kepada Allah. Mari kita introspeksi diri. Apapun yang kita sandang, siapapun kita, mari kita berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Untuk cucu-cucu para arwah pahlawan kita. Tidak cukup dengan hening cipta saja. Untuk mengenang arwah jasa pahlawan kita. Hening cipta mulai bagus. Cukup, belum cukup, buktikan. Mudah-mudahan jamaah yang mulia, khutbah singkat Jumat kali ini menjadi sebuah pembelajaran, renungan kepada saya. Saya juga belum mampu berbuat banyak untuk negeri ini. Tetapi setidak-tidaknya kita berusaha untuk lari keluar dari sebutan pengkhianat negeri ini. Mudah-mudahan dengan beriman kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, insya Allah kemerdekaan ini akan Allah pelihara sampai sejengkal pun dari rongrongan daripada negara luar, insya Allah. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan pada pertemuan Jumat kali ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, bahan pertimbangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.